bisa kami bantu? Kami dari Partai Kelapa Jaya ingin mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ya, silahkan isi buku tamu dulu. Ya, diisi Mbak. Baik, silahkan Bapak menuju loket permohonan. Mari saya angkat. Silakan menuju loket permohonan. Selamat siang, selamat duduk. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Baik, saya akan melakukan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa terhadap bakal calon legislatif saya yang tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap oleh KPU. Ya, bisa saya lihat kelengkapan berkasnya, Pak? Saya kira sudah lengkap, mau dicek kembali. Baik, saya cek dulu, Pak ya. Baik, data Bapak sudah kami terima, sudah lengkap. Untuk selanjutnya nanti kami akan laporkan kepada pimpinan, dan untuk selanjutnya hasil verifikasi dari pimpinan nanti kami laporkan. Bapak bisa menunggu di ruang tunggu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, boleh Mas. Silakan. Pak, ada berkas permohonan penyelesaian sengketa, berkas sudah saya terima, ini berkasnya. Oh iya, iya. Ya, makasih Mas ya. Ya Pak, sama. Ini checklistnya ya Mas. Baik Pak. Mas, ini berkas sudah diverifikasi formil dan material oleh pimpinan dan dinyatakan lengkap. Tolong ini berikan tanda terima dokumen yang bukti bahwa lengkap, segera diberikan pada pemohon. Baik Pak. Pak, ini berkas sudah diverifikasi dan diregister oleh pimpinan. Ya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan dipanggil untuk sidang. Siap. Ini berkasnya. Sama-sama Pak.
dan termohon duduk di meja masing-masing di ruang mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan panggilan mediasi yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan permohonan nomor registrasi 01-PS-Rek-11-2023 antara Partai Kelapa Jaya Kabupaten Pekalongan dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya M. Thohir selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dan di samping kanan saya Muhammad Anis Sofwan, anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dan selanjutnya kami akan memandu proses mediasi. Izinkan kami sebagai mediator untuk menjelaskan aturan dalam proses mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang pertama, tidak boleh menyerang pribadi antara pemohon dan termohon. Bisa nggih? Siap. Yang kedua, kerahasiaan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti di proses adjudikasi. Ketiga, kesepakatan yang diputuskan pada pihak lain tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Sebelum memulai mediasi, kami persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari pemohon. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Agus Salim, Ketua DPC Partai Kelapa Jaya. Saya didampingi dengan sekretaris saya, Ibu Mustalfiro, selaku sekretaris DPC. Kepada termohon diberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan sebagai mediator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi'i, jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Saya bersama dengan anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Mustajib. Terima kasih, Bapak. Kenal dari saya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan mengenai pokok permohonan kami, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya berita acara KPU Kabupaten Pekalongan dengan nomor 611-18/11-05/2023 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 November 2023 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Bahwa KPU Kabupaten Pekalongan membuka pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. 2. Bahwa pemohon atas nama Teguh Antono yang berasal dari Partai Kelapa Jaya yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Partai Kelapa Jaya. 3. Bahwa Partai Kelapa Jaya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2023 oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Ketua dan Sekretaris Partai Kelapa Jaya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, termasuk di dalamnya atas nama Teguh Antono. Jawaban pemohon atas pokok permohonan pemohon bahwa KPU Kabupaten Pekalongan telah menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono dalam daftar calon sementara dari Partai Kelapa Jaya. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono ditetapkan dalam daftar calon sementara dari Partai Kelapa Jaya karena telah memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Bahwa KPU Kabupaten Pekalongan selanjutnya menerima tanggapan masyarakat mengenai syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono
dan telah melakukan verifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut dengan hasil yang menyatakan bahwa Saudara Teguh Antono tidak melampirkan surat pemberhentian sebagai ASN dalam waktu yang ditentukan, yaitu 03 Oktober 2023. Bahwa pada mediasi yang telah dilakukan para pihak tidak dicapai kesepakatan, dengan catatan atas jalannya proses mediasi sebagai berikut. Ke-1, tetap berpendapat sesuai dengan permohonan. Yang kedua, termohon tetap dengan prinsip tidak akan merubah keputusan dalam DCT. Masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh hasil mediasi tersebut. Demikian, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui pimpinan mediasi M. Thohir, Sekretaris Totok Supriyanto, pemohon Agus Salim, termohon Muhammad Syafi'i. Kepada pemohon dan termohon bisa maju ke depan untuk menandatangani berita acara tersebut. Termohon. Bagus, boleh langsung dipersilakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Sekretaris Majelis membacakan tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu wajib: A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Bersikap sopan dan tertib selama mengikuti sidang adjudikasi. J. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku atau gerak tubuh di dalam sidang adjudikasi yang dapat mempengaruhi kemandirian pimpinan sidang adjudikasi. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, pimpinan sidang adjudikasi dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Nomor register _2 01-PSTT-REC-11-11-2023. Hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan agenda sidang pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon. Dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Untuk selanjutnya saya berikan waktu untuk memperkenalkan diri kepada pemohon dan termohon. Baik, terima kasih majelis. Perkenalkan, saya Agus Salim selaku Ketua DPC Partai Kelapa Jaya. Di sini saya sebagai pemohon di penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Saya Muhammad Syafi'i sebagai Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, posisinya di sini sebagai termohon. Setelah tadi masing-masing sudah memperkenalkan diri dari pemohon ataupun termohon,
Untuk kesempatan pertama, saya memberikan waktu kepada pemohon untuk membacakan pokok permasalahannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan kami. bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya berita acara KPU Kabupaten Pekalongan nomor 611-KPU/18/11/05/2023 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tanggal 25 November 2023 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Bahwa KPU Kabupaten Pekalongan membuka pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023. 2. Bahwa pemohon atas nama Teguh Arnono yang berasal dari Partai Kelapa Jaya yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Partai Kelapa Jaya. 3. Bahwa Partai Kelapa Jaya yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2023 oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 14.00 Ketua dan Sekretaris Partai Kelapa Jaya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk di dalamnya atas nama Teguh Antono. 5. Bahwa Teguh Antono didaftarkan oleh Partai Kelapa Jaya dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang meliputi A. Formulir model B DPRD Kabupaten Pekalongan dan model B1 DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh para ketua dan sekretaris DPC Partai Kelapa Jaya Kabupaten Pekalongan yang memuat nama Teguh Antono sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. B. Formulir model BB1 DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Teguh Antono. C. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. D. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. E. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dari KPK. F. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab pemohon yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. G. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. H. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak NPWP serta tanda terima penyampaian surat pemberitaan pelaporan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Teguh Antono untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak dilengkapi dengan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak Kabupaten Pekalongan. I. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Teguh Antono. J. Fotokopi ijazah SMA atas nama Teguh Antono yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang menerbitkan ijazah. K. Fotokopi surat pengunduran diri dari ASN atas nama Teguh Antono. L. Fotokopi tanda terima surat pengunduran diri dari BKD. Kemudian alasan-alasan permohonan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono telah memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan ditetapkan dalam daftar calon sementara dari Partai Kelapa Jaya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 KPU Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan berita acara nomor 005-Prof/PA/11/2023 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bahwa berita acara tersebut tidak mencantumkan nama Teguh Antono di dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, bahwa pemohon keberatan atas tidak ditetapkannya Teguh Antono dalam DCT karena sesuai dengan bukti sebagaimana terlampir berita acara yang diterbitkan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan sangat merugikan pemohon, bahwa pemohon telah menyampaikan salinan surat pengunduran diri dan tanda terima surat pengunduran diri dari Badan Kepegawaian Daerah
sebagai pemenuhan syarat calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 2 huruf H junto Pasal 240 Ayat 1 huruf K mengenai ketentuan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara. Kemudian petitum, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan berita acara KPU Kabupaten Pekalongan nomor 005-KPU-PA-11-2023 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Yang ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk menetapkan keputusan tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang memuat atas nama Teguh Antono. Yang keempat, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah permohonan pemohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Setelah mendengarkan pemohon membacakan pokok permohonannya, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada termohon KPU Kabupaten Pekalongan untuk bisa menjawab pokok permasalahan yang disampaikan oleh pemohon. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ketua Majelis atas kesempatannya. Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Identitas pemohon dianggap telah dibacakan bahwa sesuai dengan surat Bawaslu Kabupaten Pekalongan nomor 04-PS-0301-11-2023 perihal panggilan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan sesuai dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait surat keputusan nomor 611-Kap-18-11-05-2023 tentang penetapan daftar calon tetap DCT anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diajukan oleh DPC Partai Kelapa Jaya Kabupaten Pekalongan, maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan pemohon sebagai berikut. Tenggang waktu mengajukan jawaban termohon bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pekalongan nomor 611-KAP-18-11-05-2023 tentang penetapan daftar calon tetap DCT anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tanggal 25 November 2023 bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedudukan hukum pemohon bahwa berdasarkan pasal 470 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tenggang waktu mengajukan jawaban termohon. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada tanggal 29 November 2023
sebagaimana KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pekalongan nomor 611/KPU.Kap/18/11/05/2023 tentang penetapan daftar calon tetap DJT anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tanggal 25 November 2023. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU provinsi dan atau keputusan KPU kabupaten kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedudukan hukum pemohon bahwa berdasarkan pasal 470 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266. Bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, pemohon penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri atas 1. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu, yakni partai politik calon peserta pemilu yang mendaftarkan ke KPU dan KPU provinsi sesuai kewenangannya sebagai peserta pemilu, bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU atau bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan atau DPRD kabupaten kota oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Poin 3, pihak yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, yakni A. Partai politik peserta pemilu, B. Calon anggota DPD, dan C. Pasangan calon. Poin 4, partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan atau DPRD kabupaten kota oleh KPU, KPU provinsi. Poin C, bahwa KPU Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Pekalongan nomor 611/KPU.Kap/18/11/05/2023 tentang penetapan daftar calon tetap DJT anggota DPD Kabupaten Pekalongan tanggal 25 November 2023. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf A, huruf B, dan huruf C, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jawaban termohon atas permohonan pemohon bahwa KPU Kabupaten Pekalongan telah menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono daftar calon sementara dari Partai Kelapa Jaya, bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono ditetapkan dalam daftar calon sementara dari Partai Kelapa Jaya karena telah memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, bahwa KPU Kabupaten Pekalongan selanjutnya menerima tanggapan masyarakat mengenai syarat calon anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Teguh Antono telah melakukan verifikasi terhadap tanggapan masyarakat tersebut. Dengan hasil yang dinyatakan bahwa saudara Teguh Antono tidak melampirkan surat pemberhentian sebagai ASN dalam waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 KPU Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan surat keputusan nomor 611/Kap/18/11/05/2023 tentang penetapan daftar calon tetap DJT anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, bahwa keputusan mengenai tidak ditetapkannya salah satu calon dalam daftar calon sementara dari Partai Kelapa Jaya bernama Teguh Antono dalam DJT anggota DPRD Kabupaten Pekalongan telah didasarkan pada proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petitum, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Apabila Bawaslu Kabupaten Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono.
Demikian jawaban termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini secara seadil-adilnya. Hormat kami termohon atau kuasa hukum termohon Muhammad Syafi'i, Mustajirin, Bapak P. Haki, Ibu Bunda, dan Bapak Damar. Terima kasih majelis sidang. Setelah mendengarkan jawaban dari termohon KPU Kabupaten Pekalongan, maka agenda sidang untuk hari ini selesai, yaitu agenda sidang pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon. Untuk sidang selanjutnya kami tetapkan pada tanggal 1 Desember 2023 pada pukul 14.00 di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan agenda sidang pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi pemohon dan saksi termohon. Maka sidang hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register /PS-1-PS-26-angka-11-2023 hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan agenda sidang pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi pemohon dan termohon. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register /2-1-PS-Rek-3326-2023 hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register /2-1-PS-Rek-3326-Romawi11-2023 hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan agenda sidang pembacaan putusan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pembacaan putusan nanti saya serahkan dan bisa diambil alih oleh anggota majelis kepada Pak Budi, kami persilakan. Putusan nomor register 01-Rek-PS-Rek-3326-11 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Bawaslu Kabupaten Pekalongan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilihan umum permohonan dari 1. A. Nama Agus Salim, B. Pekerjaan pengusaha atau Ketua DPC Kelapa Jaya Kabupaten Pekalongan, C. Kewarganegaraan Indonesia, D. Alamat Dukuh Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tempat tanggal lahir Pekalongan 21 Agustus 1975, pekerjaan pengusaha Sekretaris DPC Kelapa Jaya Kabupaten Pekalongan. 2. Nama Mustafiroh, B. Pekerjaan pengusaha atau Sekretaris DPC Kelapa Jaya Kabupaten Pekalongan, C.
C. Kewarganegaraan Indonesia. D. Alamat Dukuh Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. E. Tempat tanggal lahir Pekalongan 21 Agustus 1985. F. Pekerjaan pengusaha atau sekretaris DPC Kelapa Jaya, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Pekalongan berupa berita acara atau surat keputusan KPU Kabupaten Pekalongan nomor 611-KPU-Kap/11-Romawi-05-2023 tentang penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2023 tanggal 25 November 2023 terhadap KPU Kabupaten Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Mandurejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagai termohon, membaca dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Majelis. Memutuskan 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan sah keputusan KPU Kabupaten Pekalongan. 3. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ketua Majelis M. Thohir, anggota Majelis Budi Nur Hadi Wibowo, anggota Majelis kedua Muhammad Anis Sofwan. Demikianlah pembacaan putusan untuk perkara kali ini. Dengan ini sidang adjudikasi kami tutup.